Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Murtada, NIM 224031106, ingin mempresentasikan tugas UAS metodologi studi Islam. Berikut ini adalah videonya. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas pemahaman dan penjelasan terhadap Al-Quran, termasuk nuzul Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta makna-makna serta hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari keterangan suatu hal dengan fokus pada riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup pemahaman tentang periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan hadis. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah dan bagaimana mengambil deduksi hukum dari sumber-sumber hukum Islam pada berbagai bidang dalam ilmu fikih, termasuk fikih ibadah, fikih muamalah, fikih ahwal al-syakhsi, dan fikih ukubah. Ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan menilainya apakah baik atau buruk. Akhlak Islam didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dan memandang baik dan buruk dalam kerangka syariah. Pendekatan doktrin secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai kebenaran absolut, mutlak, dan universal. Sedangkan untuk pendekatan teologi adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Dengan kata lain, pendekatan teologi cenderung keyakinan teologi norma berdasarkan suatu fenomena yang dilihat. Pendekatan historis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran Islam, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fisiologis dalam kajian Islam berusaha untuk mencapai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti dari akar permasalahannya. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang memfokuskan pencarian terhadap masalah kejiwaan manusia. Adapun contoh dari studi Islam yang dapat didekati dengan pendekatan psikologis dapat dilihat dalam ritual manusia dalam agama yang menyakini pendekatan kebudayaan. Dalam studi agama Islam sangat diperlukan sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat dan para warganya untuk dapat mengarahkan dan menambahkan keyakinan agama yang dipunyai oleh warga masyarakat. Kita telah melihat bagaimana doktrin agama dapat memberikan landasan moral, etika, dan makna dalam hidup manusia. Doktrin agama menjadi sumber inspirasi, ketenangan jiwa, motivasi untuk mencapai kebaikan. Setelah itu, doktrin agama juga membantu manusia dalam mencari makna hidup, menjawab pertanyaan eksistensial, dan memberikan panduan dalam menghadapi perubahan dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Peran doktrin agama dalam memenuhi kebutuhan manusia akan terus berubah dan berkembang, namun dalam semua perubahan tersebut penting untuk menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalani keyakinan agamanya sendiri. Menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Dengan cara ini manusia dapat menjalani kehidupan yang penuh makna, seimbang, dan harmonis, sambil tetap menghormati keberagaman kepercayaan dan pandangan di dunia yang semakin terhubung ini. Dalam mengkaji dinamika Islam kontemporer, terlihat bahwa umat Islam dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang berkaitan dengan konteks zaman modern. Proses reinterpretasi ajaran Islam, pengaruh teknologi dan globalisasi, serta respon terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi mempermainkan peran sentral dalam membentuk wajah Islam saat ini. Interpretasi yang muncul mencerminkan keberagaman pemahaman umat Islam terhadap kompleksitas perubahan zaman, menggambarkan sebuah Islam yang dinamis, responsif terhadap tuntutan masa kini. Umat Islam menemui ruang menyelaraskan nilai-nilai inti agama dengan prinsip-prinsip kemajuan dan toleransi. Kesimpulannya, dinamika Islam kontemporer mencirikan umat Islam dalam menjawab tantangan usaha menjaga keaslian ajaran Islam dan tetap relevan dalam kerangka perkembangan dunia yang harus terus berubah.
Dalam mengkaji dinamika Islam kontemporer, terlihat bahwa umat Islam dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang berkaitan dengan konteks zaman modern, proses reinterpretasi ajaran Islam, pengaruh teknologi dan globalisasi, serta respon terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, permainan sentral dalam membentuk wajah Islam saat ini. Interpretasi yang muncul mencerminkan keberagaman pemahaman adaptasi umat Islam terhadap perubahan zaman, menggambarkan sebuah Islam yang dinamis, responsif terhadap masa kini. Umat Islam menemui ruang untuk melaraskan nilai-nilai inti agama dan prinsip-prinsip kemajuan dan toleransi. Dinamika Islam kontemporer mencirikan umat Islam menjawab tantangan zaman, menjaga keajaran-ajaran Islam dan terlalu cepat kok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.